Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi yang berjudul kajian pemanfaatan training dan dampak tidak tertulis Pernas. Baik, itu untuk singkat waktu kita serahkan kepada materi 1 untuk melanjutkan ini tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Jadi untuk bulan pertama ini tentang pemanfaatan tiling untuk batako. Jadi limbah emas, pengolahan limbah emas itu akan dibuat sebagai batako. Ini penulis dan baik, untuk latar belakang dan tujuan di jurnal itu ya, tiling emas adalah limbah padat berbahaya. Tujuannya mengubah tiling itu menjadi batako yang ramah lingkungan. Yang ketiga, gerakan zero waste. Jadi nama metode penelitian itu namanya zero waste, di mana limbah yang tidak digunakan itu akan dimanfaatkan sebagai hal yang bermanfaat. Salah satunya tiling emas dijadikan sebagai limbah padat, dijadikan batako yang ramah lingkungan. Kemudian, nah ini metode penelitian. Metode penelitian ini berdasarkan dengan eksperimen atau observasi anak. Ini ada 3 observasi. Pertama, pencampuran tiling itu 10%, 20%, dan 30%. Nah, kemudian uji pH, SFF, AFS kuat tekan dan penyemprotan air. Juga acuan SCI 03, 039, 1949. Nah, hasil dan analisis dari jurnal tadi. Yang pertama, jadi untuk campuran 10% tadi itu cukup kuat tekanannya, itu di angka 91,10 kPf atau cm. Nah, kemudian penyerapan air 5,08%, dan artinya ini sudah memenuhi standar, artinya sudah aman. Nah, campuran lebih dari 20% menurunkan kualitas batako. Jadi campuran 10% tadi itu eksperimennya itu sudah berhasil, maksudnya sudah bisa diterapkan, diaplikasikan. Sedangkan untuk campuran 30% atas daya kuat batako itu tidak cukup untuk dalam standar batako kualitas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk tadi, nah ini kan ada uji pH dan kualitasnya. Jadi itu sebenarnya tiling yang mengandung tadi yang sudah ada di batako sebenarnya itu masih memiliki kandungan logam berat seperti Bb, Cd, dan Cn. Namun kandungan tersebut tetap dapat dimanfaatkan dengan baik dan dengan catatan pengelolaan yang baik. Jadi walaupun masih ada kandungan logamnya, itu masih bisa digunakan. Batas maksimal hilangnya logam. Nah, hasil dan analisis nomor 1, campuran 10% dari kuat tekanan 91,10 kPf. Untuk penyerapannya 5,8, artinya sudah aman. Sedangkan campuran lebih dari 20% itu menurunkan kualitas batako. Itu kesimpulannya, 10% tadi ideal untuk batako, kemudian efisien dan memenuhi standar, dan tidak mendukung pengurangan limbah. Jadi untuk misalnya ada limbah tiling atau limbah padat dari emas kita jadikan batako, dengan catatan tilingnya itu 10% dari penggunaan batako, bahan batakonya, maka ini bisa memenuhi standar. Kesimpulannya seperti itu. Baik, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian jurnal 2 saya sampaikan ke materi itu.
Baik, dipersilakan kepada juga dijelaskan guna dan pula. Nomor 4 tahun 2023 menulis Ibu Muhammad Ilal Aras Jakarta berhasil menetapkan Bapak Mas. Latar belakang dari dokumen tersebut yaitu penggunaan metode ini pada pekerjaan emas dan tujuan yaitu untuk hubungan adanya politik dan gangguan masalah. Desain itu konseptual standar 21 emas, pemeriksaan tim wawancara observasi, analisis yaitu SPS. Kemudian analisis dan analisis. Pada metode ini membuat teknologi IPT sebanyak 0,030. Tidak disimplifikasi atau umur dalam konteks tidak menyangkut gangguan dan politik. Gejala dan dampak dari politik tersebut yaitu dampak distribusi gangguan gejala yaitu ada inflasi dan politik. Banyak pengrajin tanpa APD. Kedua, metode berbahaya dari sistem saraf. Volume